Sementara mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo akan disidang banding etik pekan depan. Tim KKEP banding akan menentukan menerima atau menolak memori banding yang diajukan Sambo yang sebelumnya dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Nanti update-nya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Perkembangan terkini dari sidang etik terkait perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua akan disampaikan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky di gedung TNCC Polri. Alfa, siapa yang akan menjalani sidang etik hari ini dan apa perannya? Rizka dan juga saudara, untuk hari ini sidang etik Komisi Kode Etik Polri ini akan menyidangkan atau telah menyidangkan Ibda Arsyad Daifa Gunawan yang merupakan ex penyidik dari Polres Metro Jakarta Selatan. Perannya sendiri memang belum dipublikasikan kepada publik oleh Difumas Mabes Polri, tetapi dipastikan ia diduga melanggar ketidakprofesionalan dalam menangani kasus Brigadir Yosua Huta Barat atau pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat beberapa waktu lalu. Dan hari ini disebutkan bahwa sidang dari Ibda Arsyad Daifa Gunawan ini dimulai sejak pukul 1 siang tadi, artinya sudah 3 jam berlalu, dan menghadirkan 4 orang saksi, termasuk diantaranya adalah ex-Kanit 1 Satreskrim Polres Jakarta Selatan Rifaizal AKP Rifaizal Samuel yang juga diduga melanggar kode etik ketidakprofesionalan dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan untuk pernyataan lebih lengkapnya, berikut pernyataan dari Kombes Adeyaya selaku jubir dari Difumas Mabes Polri. Agenda hari ini adalah sidang KKEP terduga pelanggar Ibda ADG. Wujud perbuatan yang dilakukan oleh Ibda ADG adalah ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Dan pasal yang dilanggar adalah pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Junto pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 10 ayat 1 huruf D, dan pasal 10 ayat 2 huruf H Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ibda Arsyad Daifa Gunawan atau yang juga merupakan anak dari salah satu politisi ini menjadi anggota Polri ke-11, Rizka dan juga saudara, yang melangsungkan sidang etik di Komisi Kode Etik Polri, di mana ia diduga telah melakukan pelanggaran terhadap penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Apa sanksinya? Ini kemudian akan dilihat dari hasil sidang hari ini. Apabila memang perannya terkategori dalam pelanggaran berat, maka ia akan dipecat atau mendapatkan sanksi administratif PTDH. Tetapi kalau terkategori sedang, maka kemungkinan besar sanksi administratif yang diterima adalah mutasi bersifat demosi, seperti beberapa anggota Polri yang kemarin sudah juga di sidang etik, di mana mereka dimutasi bersifat demosi selama 1 sampai 2 tahun tergantung dari perannya masing-masing. Kalau saya boleh review sedikit, Ibda Arsyad Daifa Gunawan ini menjadi anggota Polri ke-11, di mana 10 anggota Polri sebelumnya ini sudah mendapatkan sanksi-sanksi berat, termasuk Irjen Verdi Sambo dengan PTDH, dan sisanya ada juga 4 orang lain PTDH, dan sisanya adalah demosi. Tetapi apakah kemudian Ibda Arsyad Daifa Gunawan ini akan mendapatkan PTDH juga? Kita nantikan bersama hasil sidang kode etik pada hari ini. Friska. Bisa jadi pemberhentian tidak dengan hormat kalau terbukti melanggar etik berat. Alfa, tapi yang juga ditunggu adalah sidang banding dari Verdi Sambo. Tadi Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo menyebut pekan depan meskipun jadwalnya masih menunggu. Ada perkembangan apa soal ini? Ya, perkembangan sementaranya memang bahwa terkait dengan pemberkasan banding terhadap Irjen Verdi Sambo saat ini memang tengah dilengkapi oleh Komite Kode Etik Polri. Tetapi kalau komisi bandingnya sendiri ini disebutkan sudah disetujui oleh Kapolri, artinya sudah ada beberapa nama
perwira tinggi Polri yang kemudian akan menjadi komisi banding. Tadi disebutkan bahwa pemimpin komisi bandingnya nanti adalah Jenderal Bintang 3, artinya Komjen, tetapi belum disebutkan siapakah itu orangnya, apakah kemudian Irwasum atau ada perwira tinggi lainnya. Tetapi kalau saya baca sedikit aturan dari sidang banding yang kemudian akan dilakukan pekan depan ini, sidang banding di Komisi Kode Etik Polri ini memang tidak menghadirkan saksi ataupun pemohon banding. Dalam hal ini adalah Irjen Verdi Sambo, sehingga sifatnya untuk sidang banding ini sendiri hanya bersifat rapat saja di antara komisi banding, kemudian akan membahas poin-poin yang akan memberatkan atau akan meringankan permohonan banding yang sudah diajukan oleh Irjen Verdi Sambo. Tetapi kalau dilihat secara pemberkasannya sendiri disebutkan oleh Divhumas Mabes Polri bahwa berkas permohonan banding yang diajukan oleh Irjen Verdi Sambo ini memang harus direview terlebih dahulu oleh komisi banding yang baru saja disetujui oleh Kapolri untuk kemudian bisa menentukan poin-poin apa saja yang bisa memberatkan atau meringankan dari permohonan banding. Tetapi kalau dilihat dari sanksinya sendiri, Irjen Verdi Sambo ini sudah diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat. Apakah kemudian nanti hasil sidang banding akan membulatkan atau meningkrahkan putusan tersebut? Kita nantikan Friska dan juga saudara tanpa mendahului informasi yang akan disampaikan oleh Mabes Polri nantinya. Friska. Sidang banding Verdi Sambo digelar pekan depan. Kita nantikan jawabannya apakah ditolak atau diterima memori banding yang diajukan oleh Verdi Sambo. Alfania Rizky langsung dari gedung NTNCC Polri.